Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya akan memberikan kesaksian mengapa saya ikut RPH. Saya diperkenalkan oleh seorang teman ikut RPH karena latar belakang saya yang dari kesehatan maupun dari masalah-masalah yang lain. Contohnya seperti kesehatan itu kita semua tuh sering sakit, bukan hanya saya tetapi juga anggota keluarga yang lain. Sakitnya itu kurun waktunya cukup lama, contohnya seperti 2 bulan saya terbaring dan lumpuh secara aktivitas. Setelah sembuh kena ke anggota keluarga yang lain seperti suami dan anak-anak saya. Begitu aja secara terus menerus gitu. Belum lagi juga masalah di kantor suami, yang misalnya kalau pulang dari kantor tuh suami suka pusingnya tuh nggak kunjung henti, sampai obat habis beberapa pun nggak akan sembuh gitu, nggak sembuh sampai akhirnya pada suatu saat dokter itu mendiagnosa suami itu ada batu kan. Lalu kita cek MRI, cek juga beberapa yang disarankan oleh dokter waktu itu. Kita cek semua sampai nginep waktu itu di rumah sakit. Terus setelah keluar hasilnya, ternyata hasilnya adalah normal. Hasilnya tidak ada apa-apa, tidak ada batu. Di situ kami merasa aneh karena ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan secara medis, tetapi harus kita lawan dengan cara yang lain. Nah, di RPH ini kita diajarkan untuk menjalankan 5 senjata. Pertama-tama kita sangat kesulitan untuk menjalankan semua senjatanya tersebut. Kayak misa harian itu kan, misa pagi ya, berat banget bangun pagi. Puasa juga gak biasa puasa. Baca Alkitab juga gak pernah. Kita berat sekali untuk melaksanakannya. Tapi karena kita mau melawan ini, mau sembuh gitu. Bukan mau sembuh sih, istilahnya mau berubah lah gitu ya. Jadi kita menjalankan ini, berusaha semangatin diri sendiri gitu. Belum lagi juga dari rekan-rekan RPH yang sangat membantu. Jadi kita menjalaninya, dan kita gak boleh kelar 33 hari ya, karena kita harus terus lanjut, karena kasus yang kita hadapi itu gak mudah katanya. Karena pas waktu itu juga kita sempat ikut PW, dimana saya dan suami itu manifest. Kalau saya pribadi manifestnya saya kayak orang kejang-kejang, shaking gitu badannya, gak bisa saya kontrol walaupun saya ingin berhenti tapi tidak bisa. Belum lagi saya juga muntahnya katanya sesuatu, saya juga gak tahu itu apa. Tapi setelah itu cool kan, maksudnya udah membaik, keadaan itu udah normal, adem. Suasana juga dari efek dari 5 senjata itu tuh kita merasakan damai gitu loh. Keharmonisan itu terbangun. Semua itu kayak koneksi kita ke yang lain itu kayak terbuka gitu loh. Terus semuanya jadi auranya juga beda, rasa setiap orang yang ketemu, kok auranya beda ya, kok sekarang sepertinya lebih ceria, lebih ini gitu. Semua itu pada bilang berubah. Jadi karena kita sibuk kerja dan sibuk layanan di gereja juga sebenarnya, dan sibuk yang lain kayak sibuk hangout sama teman-teman, kita terlena, kita lupa, dan kita melorot 5 senjatanya. Dari berkurang 1, berkurang 2, sampai tidak melakukan 5 senjata sama sekali. Di saat kita lengah, disitulah masuk lagi celah gitu. Jadi kita mulai lagi ada seperti serangan-serangan, seperti mudah marah, tersinggung, kayak gak perlu aja marah, terus sakit lagi gitu. Jadi kayak terulang kembali, sampai ditarik sama Civila untuk kembali datang ke PW. Nah, untuk PW yang kedua ini saya kembali manifest, saya kembali kejang-kejang, kembali goyang-goyang gitu, dan saya memuntahkan ada sedikit cairan berwarna pink, tapi itu katanya darah yang bercampur dengan cairan lain, dan saya mendapatkan serangan yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis dan si jahat itu tidak pernah tidur. Jadi apabila lengah sedikit saja, kita bisa kena sasarannya kembali. Jadi saya harap dengan kesaksian ini bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita harus berdiri teguh, memegang 5 senjata kita untuk berperang melawan si jahat,
dan mengagungkan Tuhan serta membiarkan kemuliaan Tuhan itu terjadi. Itu saja sharing saya, Bapak Ibu, semoga dapat membantu dan menjadi berguna bagi yang lain. Terima kasih.